Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview kolam saya, kolam koi. Kolam ini sudah saya buat selama kurang lebih 6 tahun. Nah, tujuannya dulu untuk belajar, siapa tahu jika Allah mengizinkan punya tanah yang luas bisa untuk sebagai peternak koi. Waktu itu awalnya saya isi koi yang bermacam-macam, berbagai jenis, bahkan grade-nya grade yang bagus, grade A dan sebagainya. Seiring waktu, karena ternyata koi dengan grade yang tinggi, misalkan grade A, grade B, grade yang bagus itu membutuhkan penanganan yang lebih. Tapi setidaknya dari situ saya belajar banyak. Dari master awal sampai sekarang itu banyak sisanya. Ada yang tersisa dari kecil saya piara, ada yang tersisa beberapa. Tapi ternyata kunci memelihara ikan koi itu dengan kolam yang kecil, dengan kepadatan yang agak padat seperti ini, sekitar 15 ekor koi, dan ada satu ikan kaviar, ada komet, saya berikan nila, pakannya juga sederhana. Kemarin dulu awalnya pernah saya menggunakan pakan yang mahal itu, yang untuk pewarna, jadi menimbulkan pigmen warna untuk ikan koi, tapi ternyata tidak berefek, efeknya kurang signifikan. Kemudian saya ganti dengan menggunakan ikan moli dan ikan salem untuk pakan tambahan bagi ikan koi saya. Gunakan aerostop, jadi penambah gelembung udara di air, filter air kecil 2 buah, jadi tekanan 30 watt dan 15 watt, sedangkan untuk pompa oksigen yang aerostop itu sekitar 12 watt, sorry. Kemudian filter air diisi oleh bioball, ini nanti yang saya bersihkan, bioball sama spons pembersih, terus dan kayak karpet dari Jepang, karpet plastik untuk penyaring kotoran. Nah, ini kita bersihkan. Pembersihannya saya lakukan sekitar 3 minggu sekali, 2 minggu sekali, kadang sebulan sekali, karena ketidaksiapan dan kadang ya penyakit males itu, karena usianya udah 6 tahun. Nah, kita buang, kita tinggal tumpang aja, buang, kemudian kita siram pakai air keran. Biasanya karena ini saya buat sendiri, pakai modus sendiri ya, seringkali buntu di lubang-lubang. Lubang untuk keluar air itu saya lubangnya pakai paku yang dipanaskan, atau kadang pakai solder yang dipanaskan ya tentunya. Kemudian tutupnya saya tutup pakai tutup aqua, itu tutup botol aqua yang kemudian saya tempelkan di situ agar mudah bongkar dan pasang. Membersihkannya tinggal dibersihkan, nanti lubangnya akan keluar lagi, dan kotoran-kotorannya, kotoran pakan ikan itu keluar dari saringan-saringannya. Ini saringan karpet, dari karpet ikan, karpet filter ikan dari Jepang. Ini bisa, saya belum bisa buat seperti ini. Ini harganya juga murah, cuma 10.000 atau 20.000. Kemudian jangan lupa kita hanya menggunakan tambahannya, pasti ada arang, terus ada bioball, ada batu untuk penghilang racun, batu kapur namanya apa lupa saya. Ada arang punya untuk netralisir racun. Terus ada, nah ini spons sama bioball. Spons itu saya beli lembaran, satu lembar 10.000, terus saya potong-potong sendiri tajam, saya masukkan ke dalam filter. Nah, menggunakan filter seperti ini agar tidak buntu di filter keluar. Itu kadang saya bolak-balik kalau kolam gampang keruh. Kendala dari kolam koi saya adalah karena tidak terkena sinar matahari langsung, banyak sekali tumbuh lumut. Mengatasinya adalah dengan memberikan ikan nila yang kecil-kecil. Nah, itu ada 5-10 ekor, nanti beberapa makan lumut, dan banyak yang kadang mati karena makan lumut kolam. Nggak tahu kenapa, karena lumutnya warnanya juga bisa hijau tapi coklat, sehingga mungkin beracun seperti itu. Beberapa mati, dibuang, makan lagi, mati lumutnya itu, lumut kolam disebut oleh mereka.
kolam tetap bersih dulu. Jadi kalau kolam mulai keruh dibersihkan dengan itu. Kalau ikan nilainya sudah mulai besar ya dikonsumsi. Ikan nila jadi cepat sekali besar kalau di kolam taburkan koi itu. Nah, dan jangan lupa pembersihan itu baiknya jangan, menurut saya ya, rutin dibersihkan. Pembersihan kolam itu harus rutin. Pemberian garam Inggris secukupnya, dan pakan jangan sekali memberi pakan yang banyak, tapi sedikit tapi sering. Guna memberikan pakan sedikit dan sering itu adalah agar kotoran ikan tidak menumpuk, jadi pelan dan ikan tetap kenyang terus. Orang kalau banyak ngemil kan cepat gemuk, sama ikan koi pun sama seperti itu. Jadi pada prinsipnya memberikan koi itu adalah berbeda dengan ikan yang lain. Dan saya cara memeliharanya pun berbeda dengan master koi itu. Isinya koi diberi segala macam. Kalau saya tidak, sederhana saja, pakai filter untuk menjaga kesedihan dan menyaring kotoran ikan. Filter itu dibersihkan rutin, sederhana saja. Ditambah gelembung udara atau aerostop untuk memperbaiki kadar oksigen dalam air. Kemudian garam Inggris jika diperlukan. Jika ikannya mulai bergeser-geser menggeserkan badannya ke kolam, berarti ikan koi itu gak ada kutu airnya. Nah, kutu air itu sebelum banyak diatasi. Kalau saya biasanya menggunakan larutan biru itu atau PK dan garam Inggris cukupnya. Nah, itu bisa membersihkan tubuh ikan koi dari kutu ikan. Jadi kutu ikan tuh kalau sudah besar harus dicabut. Nah, atau cara lain adalah memasukkan ikan Sumatera, tapi ikan Sumatera masuk kolam saya malah dimakan ikan koi, ya mubadir lah gitu. Nah, kalau untuk tubuhnya sekarang dapat saya review bahwa tubuh ikan saya itu lebih gemuk. Kalau pernah lihat video saya sebelumnya itu kurus, sekarang itu lebih gemuk ikannya. Kenapa ikannya lebih gemuk? Setelah saya beri konsumsi tambahan, yaitu ikan black molly yang untuk umpan, atau ikan salem. Kadang kalau kemarin saya coba pakai ikan salem, hasilnya tubuh ikan menjadi bulky, yaitu kalau istilahnya pecinta koi itu bulky berpunuk. Nah, ternyata bisa hanya dengan pemberian beberapa ikan itu. Saya beli 10.000 ikan umpan ikan salem yang biasanya untuk membersihkan kaki itu. Jangan pakan yang sederhana, pakannya kadang pakan kakari, tapi kemarin kakarinya sudah pas saya ke toko ikan habis, jadi saya pakai pakan yang lama itu tanpa merek ya, warnanya merah, jangan yang hitam. Kalau warna yang hitam yang untuk pakan lele dan sebagainya itu air akan keruh. Nah, kemungkinan ikan koinya mati malah tinggi. Jadi lihat ikan saya, lihat seperti ini, bersih, gemuk, sehat, lincah, tidak ada kendala apapun. Nah, itu ada ikan nila, ikan kaviat 1 ekor. Jadi ada petik juga di situ, cuman nggak terlihat petik. Bikin nemu, kasihan jika terdampar di trotoar setelah pasca banjir. Temukan anak saya dan saya piara. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.